Maka kalau orang benar percaya kepada Allah, pasti dia takut. Indonesia Muslim terbesar di dunia, betul? Tapi juga korupsi terbesar di Indonesia adalah film hantu. Berarti masyarakatnya paling sayang sama, habiskan takutmu aja kepada Allah, supaya tidak ada lagi rasa cemas. Rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kata Ustaz Somad, kalau takut sama Allah maka dapat rezeki. Itu dia tak takut dapat rezeki. Itu bukan rezeki namanya, percaya pasti takut, percaya pasti takut. Maka kalau orang benar percaya kepada Allah, pasti dia takut minum khamar, sabu-sabu, narkoba, berbuat zina, korupsi, makan riba. Indonesia Muslim terbesar di dunia, betul? Tapi juga korupsi terbesar. Kalau begitu ada yang tidak sinkron antara iman dan takwa. Banyak takwanya tak betul. Takwa itu adalah buah daripada iman. Takut kepada Allah karena percaya kepada Allah, itu takwa. Banyak seorang takwa kata di lain. Apa itu takwa? Takut istri tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib naik ke atas mimbar, pesan khatib adalah ittaqullah, takutlah kepada Allah. Doakan supaya yang ceramah ini takut kepada Allah. Yang sampai dia aja berceramah, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah, tapi ternyata dialah yang tak takut pada Allah. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah takut pada Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, hadirin hadirat, saudara saya semuanya, pesan yang paling penting untuk anak kita, takutlah sama Allah. Ini sekarang ibu-ibu banyak nasihat ya anak, cepat tidur nak, cepat tidur nak. Kenapa? Ada hantu. Akhirnya anak takut sama hantu. Film yang paling viral di Malaysia, film tentang pahlawan. Kalau di satu negara film yang paling ditonton adalah film pahlawan, berarti di negara orang cinta dengan pahlawan. Film paling banyak ditonton di Eropa, film ilmu pengetahuan. Itu berarti masyarakatnya cinta pada ilmu pengetahuan. Menurut survei terakhir, film yang paling viral di Indonesia adalah film hantu. Berarti masyarakatnya paling sayang sama, tak ada saya nyebut begitu. Gara-gara apa? Dari kecil anak-anak sudah diajarkan takut sama hantu. Ibu, ajarkanlah anak takut sama Allah. Anakku, kau kukandung 9 bulan 10 hari, kau kususukan 2 tahun, kulahirkan meregang nyawa. Berapa kali aku tak ganti baju hari raya gara-gara menyekolahkan. Aku tak minta kau macam-macam. Aku tak minta kau belikan aku mobil yang mahal. Aku tak minta kau buatkan aku rumah yang besar. Aku tak minta kau belikan gelang emas dan rantai. Aku hanya minta satu, nak, takutlah engkau kepada Allah. Karena kalau kau takut sama Allah, aku mendapatkan amal jariah anak yang soleh, bukan soman.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau sudah sholat takut sama Allah. Orang sholat itu takut sama Allah. Allahu Akbar. Takut dia menengok ke atas. Walaupun sholat tak batal, tapi dia takut nengok ke atas. Mana ada orang sholat itu tengok ke atas, wah cantik kali lah. Di mana lah di masjid? Mana ada? Mana ada orang sholat di masjid ini menengok? Wah, putih mimbarnya, tempat lain coklat. Mana ada? Mana ada orang sholat mau nengok ke atap? Wah, ada cicak kawin. Mana ada orang sholat menengok tempat sujud? Mana ada orang sholat mau menggaruk kepala 3 kali takut batal? Menurut mazhab Syafi'i, andai gatal, garuk sekali. Gatal juga lagi, sekali. Gatal juga lagi, cari apotik, beli obat kurap. Kita disuruh melaksanakan puasa supaya apa itu? Takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Makanya anak-anak muda, cobalah tengok kalau udah bulan puasa, bulan Ramadan, pergi ke masjid sholat zuhur, ya ambilnya air masukkan ke mulut, kumur-kumur, sekali air masuk meludahnya 10 kali. Tuh. Kenapa? Takut dia masuk ke dalam. Masuk dia ke toilet, kamar mandi masjid, kunci pintu, tutup, tengok atas tak ada kamera, dimasukkannya kepalanya ke bak, diminumnya setengah bak, tak ada orang yang tahu, tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Apa yang terjadi kalau orang Indonesia ini takut kepada Allah? KPK bubar, Inspektorat Jenderal bubar, bapak-bapak kepolisian istirahat sejenak, pengawas BPK Badan Pemeriksa Keuangan tidak bubar, tapi bebannya tak terlalu berat. Kita doakan supaya generasi yang akan datang ini yang takut kepada Allah. Nama masjidnya Masjid Taqwa, nama bajunya baju Taqwa, nama orangnya Pak Taqwa. Yang takut itu siapa? Yang takut adalah hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan haji juga itu. Apa yang ditanamkan saat haji? Takut mencabut bulu hidung, takut ngupil, takut menggaru rambut gugur, takut mencabut tanam-tanaman, takut membunuh burung merpati, takut membicarakan aib orang lain. Faman faradha fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafasa, jangan melakukan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik, wala jidala, jangan lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Agama Islam mengajarkan kita punya rasa takut kepada Allah. Habiskan takutmu kepada Allah supaya tidak takut lagi kepada manusia. Habiskan takutmu aja kepada Allah supaya tidak ada lagi rasa cemas. Makanya wali-wali Allah itu sifatnya 2. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku wali, itu syanu itu wali, itu ada takut. Kata orang kau wali, ya. Ada rasa takutmu? Ada. Sama siapa? Sama biniku. Bapak dipastikan dia itu adalah wali,
dua. Kalau tak wali murid, wali kelas. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wahai penegak hukum, takutlah kalian kepada Allah, jatuhkanlah hukum dengan tepat supaya umat ini selamat. Semua pemakai, pengedar, pecandu, penjual narkoba ditetapkan oleh hakim, maka dia mesti dihukum mati. Setuju? Dengan begitu orang pun takut, maka DPR RI-nya dapat rahmat, kepala negaranya dapat rahmat, masyarakatnya semua pun dapat barokah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Nangro Aceh Darussalam beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, dibukakan Allah barokah, barokah, barokah minas sama, dari langit turun barokah hujan, wal ard, dari bumi turun tanam-tanaman yang hijau, tumbuhlah tanaman kurma. Itulah kurma walaupun belum berbuah. Di masjid tempat kami di Riau, kurma banyak sekali di samping masjid, tapi tak berbuah. Akhirnya didatangkanlah pakar kurma dari Bangkok, namanya Mr. Kola. Tak Islam dia, orang Bangkok. 16 tahun meneliti kurma. Pas diperiksa-periksanya, senyum dia. Kenapa? Rupanya kurma yang di masjid itu jantan semua. Itulah membuktikan bahwa LGBT tak menghasilkan apa-apa. Akhirnya atas usul dia, kata dia, cabut kurma jantan ini, tak usah banyak. Jantan cukup satu aja, yang betina aja beberapa. Alah, bapak pura-pura tak paham pula. Nah, akhirnya kurma jantan itu satu, karena nanti mau diambil bunganya, dipukulkan ke kurma betina. Dia sedang bunga, ditampung pakai piring, dipukulkan untuk proses pembuahan. Digantilah kurma jantan tadi, tinggalkan beberapa pokok, lalu tanam kurma betina, berbuah. Pas acara berbuahnya, diundanglah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau mengundang Ustaz ke masjid. Acara apa? Panen perdana kurma, dipotong oleh Ustaz Abdul Somad. Saya tak pernah menanamnya, saya tak pernah menelitinya. Pas giliran memotongnya, saya, oh kamera, panen kurma oleh Ustaz Abdul Somad. Saya pun angkat kurma. Dalam pikiran saya, ini pasti dikasih orang itu bawa pulang. Habis itu dibisikkan panitia, Ustaz, kita lelangnya. Dalam hati saya, sampailah hati. Nah, akhirnya dilelang kurma tadi, ada yang membeli laku. Saya sebiji pun tak dikasih orang. Takut kepada Allah menghasilkan turun rahmat barokah. Takut kepada Allah, tanam-tanaman yang hijau menjadi berbuah. Itu tetangga saya tak ada takutnya sama Allah. Rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kata Ustaz Somad, kalau takut sama Allah maka dapat rezeki. Itu dia tak takut dapat rezeki. Itu bukan rezeki namanya, guys. Itu namanya istidraj. Itu adalah laknat tapi berbaju rahmat. Itu yang kita khawatirkan.
Apakah motor-motor yang ada di luar itu rahmat atau laknat? Rahmat. Dapat dipastikan motor-motor yang ada di luar itu rahmat. Kenapa? Dengan motor itu dia rajin sholat ke masjid, masuk surga sama motornya sekalian. Tapi motor itu nanti malam bisa menjadi laknat. Kenapa? Nanti malam dia mulai menjemput, dia menjadi laknat. Maka stempelkan stiker di belakang, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Mudah-mudahan motor-motor yang ada itu selamanya menjadi rahmat, tidak berubah menjadi laknat. Masyarakat yang kaya-kaya ini semuanya menjadi rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Karena masjidnya cantik dan indah ukirannya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan sampai masjid ini lebih banyak tiangnya daripada orangnya.